次の任務が中途なんだ。次やる時まで生きていられるかどうか。考えつかなかった。離れてみるとわかること。一番イケてる。嬉しい。嬉しい。I have pineapple. いや楽しかった。私も。感謝します。マングースが仕事場に。自分と母親を思い出して早く家に帰るようにってこと。Halo semuanya, balik lagi di Plotarian Movie. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film romantis yang dirilis pada tahun 2018, berjudul 50 First Kisses. Film ini akan menceritakan seorang pemandu wisata Hawaii bernama Daisuke yang jatuh cinta pada seorang wanita bernama Rui yang mengidap penyakit langka, yang membuat ingatan sang gadis hanya bisa bertahan 1 hari saja. Meskipun ia terkenal sebagai seorang playboy, namun semenjak bertemu Rui, Daisuke pun memutuskan untuk berjuang agar bisa hidup bersama sang gadis pujaan. Namun seperti biasa, sebelum menceritakan perjuangan Daisuke, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Film diawali dengan memperlihatkan beberapa wanita yang sedang membicarakan seorang pemandu wisata yang bernama Daisuke. Yuge Daisuke, Yuge Daisuke, Yuge Daisuke, Yuge Daisuke, Yuge Daisuke, Yuge Daisuke. Daisuke merupakan seorang pemandu wisata sekaligus peneliti bidang astronomi di Hawaii yang cukup dikenal karena ketampanannya. Meski banyak wanita yang menyukainya, Daisuke sama sekali tak ingin menjalin hubungan dengan salah satu di antara mereka dan lebih memilih hidup bebas. Sampai suatu ketika, mobil Daisuke mogok di dekat sebuah kafe, dan sambil menunggu bantuan datang, ia pun memutuskan untuk beristirahat di kafe tersebut. Aloha honey, what can I get for you? I'll take a cup of coffee. Di saat itulah, untuk pertama kalinya, ia melihat Rui yang juga sedang menikmati hidangan di kafe itu. Malamnya, ia menceritakan pertemuan itu ke temannya yang bernama Yamazaki. Dan walaupun Yamazaki memberitahu kalau itulah yang dinamakan cinta, namun Daisuke masih tetap mengelak karena itu bertentangan dengan prinsipnya. Di hari berikutnya, Daisuke malah diam-diam kembali ke kafe hanya untuk bisa bertemu dengan Rui. Namun kali ini, ia memberanikan dirinya untuk berkenalan. Dan tak membutuhkan waktu lama, mereka berdua pun mulai akrab, bahkan Rui terlihat sangat antusias mendengar cerita Daisuke tentang rasi bintang. Bahkan sebelum berpisah, mereka berdua sempat berjanji akan bertemu kembali di keesokan harinya. Tentu saja, keesokan harinya, Daisuke kembali ke kafe untuk menemui Rui. Namun kali ini, sikap Rui tiba-tiba saja berubah, bahkan ketakutan saat melihat Daisuke yang mengajaknya bicara. Kino, anta nanka ni atta koto nai. Nick, help me. Mendengar keributan itu, pemilik kafe langsung mengajak Daisuke keluar untuk berbicara, lalu memberitahu kalau Rui adalah gadis spesial. Pemilik kafe bercerita kalau 1 tahun sebelumnya, Rui mengalami sebuah kecelakaan hingga membuat dirinya hanya bisa mengingat kejadian sebelum kecelakaan. Semenjak saat itu, ingatan Rui seakan terperangkap di hari sebelum kejadian, dan ingatan tentang informasi baru akan secara otomatis menghilang saat ia tidur di malam hari. Saat pulang, baik ayah atau adik Rui bersikap seakan semuanya baik-baik saja. Bahkan setiap hari, mereka mempersiapkan semuanya, mulai dari rekaman ulang siaran TV sebelum kecelakaan dan juga merayakan ulang tahun sang ayah. Di hari berikutnya, meski telah dilarang oleh penjaga kafe bernama Nick, namun Daisuke tetap bersikeras untuk mendekati Rui. Namun kembali lagi, karena ingatan Rui menghilang,
jadi ia kembali merasa tak nyaman saat Daisuke mengajaknya bicara. あなた何人？人の食べ物に触るなんて。 Hari demi hari Daisuke terus mencari cara agar Rui bisa kembali seperti pertama kali mereka berkenalan. Sampai pada akhirnya, usaha Daisuke pun akhirnya berhasil membuat mereka bisa mengobrol kembali. 私、こう見えても教師なのよ。 Saat Rui pulang ke rumahnya, Daisuke diam-diam mulai mengikutinya sampai ke rumah. Dan ketika sampai, Kenta langsung mencegat dan menginterogasinya. Kenta juga meminta agar Daisuke bisa menjauhi Rui, serta tak pergi ke kafe lagi karena putrinya itu akan melupakan Daisuke begitu ia tidur di malam hari. Meskipun begitu, Daisuke sama sekali tak kehabisan akal agar tetap bisa berbicara dengan Rui, yaitu setiap harinya ia akan berhenti di jalan yang sama dengan jalan yang biasa dilewati Rui untuk meminta bantuan dengan alasan yang berbeda-beda. Dimulai dari aki mobilnya yang mati sampai menyuruh Yamazaki menjadi seorang perampok. Masalahnya, Kenta dan Shintaro mengetahui apa yang Daisuke lakukan. Dan setelah Rui pergi, Kenta pun mengajak Daisuke ke rumahnya. Kenta kembali menanyai maksud Daisuke mendekati putrinya, meski Daisuke tahu kalau Rui sedang sakit. Meski berulang kali mendapat penolakan dari Kenta dan Shintaro, namun Daisuke sama sekali tak menyerah. Bahkan di hari berikutnya, ia kembali ke kafe untuk mengajak Rui mengobrol. Tak berselang lama, seorang petugas polisi datang untuk menilang mobilnya karena masa berlaku pajak mobil Rui ternyata telah habis setahun yang lalu. I think there's a misunderstanding. What's the misunderstanding? Dan karena itu pula, Rui pun akhirnya menyadari semuanya dan kembali pulang dengan perasaan yang amat sedih. Kenta pun menceritakan semua yang terjadi pada Rui, hingga membuatnya semakin terpukul, seakan tak percaya dengan apa yang telah menimpa dirinya. Di malam harinya, melihat kesungguhan Daisuke, Rui pun meminta agar Daisuke tak menyerah pada dirinya. Dan jika esok hari ingatannya menghilang, Rui memberitahu agar Daisuke membuka percakapan dengan membicarakan bunga kesukaannya, yaitu bunga lili. 明日は失敗しないで。話しかけるときはユリの話をして。 Di sisi lain, melihat sang putri mulai jatuh cinta pada Daisuke, Kenta pun perlahan mulai terbuka dan membiarkan Daisuke berusaha mendekati Rui. Keesokan harinya, Daisuke kembali menemui Rui dengan membawa bunga lili serta rekaman banyak kejadian yang telah ia lewatkan. Termasuk juga bagaimana ia dan Daisuke untuk pertama kalinya bertemu di kafe. Meski awalnya ia meratapi keadaan yang menimpa dirinya, namun Rui berusaha menerima semua itu. Dan dimulai dari sana juga, Rui pun akhirnya memulai kesehariannya dengan menonton rekaman yang sama, hingga ia bisa tetap dekat dengan Daisuke dan mendokumentasikan setiap momen kebersamaan mereka. First kiss って最高。First kiss 最高。First kiss って最高。First kiss は最高。First kiss って最高。 Beberapa minggu setelahnya, saat sedang berkencan, Daisuke dan Rui tanpa sadar tertidur di pantai. Hingga saat pagi datang, Rui yang terbangun dalam pelukan Daisuke merasa sangat takut hingga menyerang kekasihnya itu. Dan setelahnya, Rui pun diminta untuk menonton kembali rekaman yang telah Daisuke buat. Sementara Daisuke sendiri akhirnya memberitahu kalau ia lolos untuk menjadi seorang peneliti di sebuah lembaga penelitian di Washington. Dan dengan kabar tersebut, Daisuke menjadi ragu apakah ia akan menerimanya atau tetap tinggal di sana bersama Rui. Di sisi lain, Rui ternyata diam-diam mendengar pembicaraan itu. Hingga di suatu hari, ia pun memutuskan untuk menemui Daisuke kembali, lalu meminta agar Daisuke mengejar mimpinya daripada harus bersama Rui yang bahkan akan dengan mudah melupakannya. 説得は無駄。家で待ってる。
Dan malamnya, meski berat hati, mereka berdua pun sepakat untuk membakar buku harian serta menghapus seluruh dokumentasi yang ada di handphone Rui. Lalu setelah semuanya selesai, Daisuke terpaksa pergi meninggalkan Rui dengan memberikan pelukan terakhirnya. Dalam kesendiriannya, Daisuke hanya bisa menangis karena tak tahu apa yang harus dia lakukan. Sementara di sisi lain, Rui tetap menjalankan kehidupannya seakan tak pernah terjadi apa-apa. Singkat cerita, beberapa bulan setelahnya, saat semua persiapan telah selesai, Daisuke pun melakukan perpisahan dengan seluruh teman-temannya di bandara. Dan yang tak ia sangka, Kenta dan Shintaro juga datang ke sana untuk membawa beberapa barang sebagai kenang-kenangan. Kenta juga memberitahu kalau sejak 3 minggu lalu, Rui telah mengajar sebagai guru lukis di rumah sakit khusus penderita yang sama dengan dirinya. Setelah mendengar kabar itu, Daisuke pun menjadi sedikit tenang untuk meninggalkan Rui. Namun saat berada di dalam pesawat, Daisuke yang masih merindukan Rui kembali melihat foto saat mereka masih bersama dan mengingat bagaimana mereka menghabiskan waktu berdua. Sadar tak ingin meninggalkan orang yang ia cintai, Daisuke pun memutuskan untuk membatalkan penerbangannya. Lalu dengan cepat, ia pun langsung berlari menuju rumah sakit tempat Rui mengajar. Ketika mereka kembali bertemu, Daisuke langsung bertanya apakah Rui masih mengingat dirinya. Yang tentu saja, semua ingatan Rui tentang Daisuke telah menghilang. Walau begitu, anehnya Rui selalu menggambar orang yang sama meski ia sendiri merasa belum pernah bertemu dengan orang itu. Dan orang yang dimaksud adalah Daisuke sendiri. Ternyata Rui melukis wajah Daisuke melalui ingatan alam bawah sadarnya. Dan setelah melihat pria yang selama ini ia gambar berada di depannya, Rui pun meminta agar Daisuke menceritakan semua yang telah mereka lalui bersama. Dan setelah mendengar cerita Daisuke, mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan kembali. Di akhir cerita, pada suatu pagi, Rui terbangun dari tidurnya, di mana kali ini ia langsung menonton rekaman yang Daisuke buat. Dimulai dari berbagai peristiwa di dunia, kecelakaan yang menimpa dirinya, sampai video yang memperlihatkan kalau ia dan Daisuke akhirnya memutuskan untuk menikah dengan dihadiri oleh Kenta dan teman-teman Daisuke. Lalu saat keluar, Rui pun disambut bukan oleh Daisuke saja, namun kini ia juga disambut oleh putri kecilnya. Meskipun masih tak percaya pada apa yang telah ia jalani bersama Daisuke, namun Rui merasa senang karena pada akhirnya ia bisa diterima dan bisa hidup bahagia bersama orang yang ia cintai. Begitulah akhir dari film 50 First Kisses. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie. First kiss って最高。First kiss 最高。First kiss って最高。First kiss は最高。First kiss って最高。